Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum ibu masuk materi, sini ibu pengen ngecek dulu siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk. Coba cek teman sebangkunya masuk apa enggak. Oh ya udah masuk semua ya? Oh oke, masuk semua. Jadi kita masuk semua 20 siswa hari ini ya. Nah, pada minggu kemarin kan kita sudah masuk ke materi besaran satuan dan juga dimensi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, itu tentang pengukuran dan angka penting. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu seperti biasanya, Ibu akan menyebutkan tujuan yang ingin dicapai pada pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini tadi tentang apa teman-teman? Ya, besaran pengukuran dan angka penting. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengukuran dan juga macam-macam alat ukur. Coba diulangi L. Ya, benar. Memahami pengukuran dan macam-macam alat ukur. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu memahami angka penting serta aturan-aturannya. Coba ini diulangin. Ya, benar sekali. Memahami angka penting dan aturannya. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu mau bercerita terlebih dahulu. Pada kehidupan sehari-hari, teman-teman sering kan melihat alat-alat ukur? Coba Syifa, contohnya, tahu nggak alat ukur? Oh iya, benar sekali, timbangan. Teman-teman yang lain juga pernah lihat kan timbangan di pasar, di warung saat disuruh ibu mungkin membeli beras atau enggak telur atau gula, itu kan sering disuruh beli sekilo, 2 kilo. Nah, timbangan itu merupakan salah satu contoh alat ukur masak. Itu kan pada kehidupan sehari-hari ya teman-teman, seperti timbangan, jam, dan juga stopwatch, mistar, mungkin yang itu yang biasa kita temui. Nah, kepikiran nggak sih pada zaman dulu orang ukur pakai apa? Nah, di sini ibu ada gambar. Teman-teman tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar piramid. Seperti kita ketahui, piramid ini merupakan keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Nah, piramid ini tuh dibangun 20 tahun di masa Mesir. Dan tingginya itu sekitar 146 meter dengan terdiri dari 2 juta blok. Nah, 146 meter. Sedangkan perlu diketahui bahwasannya pada masa Mesir dulu belum ada satuan meter. Jadi, masyarakat Mesir dulu mengukurnya itu dengan menggunakan satuan kubit. Tulisannya cubit ya teman-teman, tapi di sini kita bacanya kubit. Tahu nggak kubit itu semana? Jadi, ini sekarang teman-teman tangan-tangan seperti ini. Jadi, kubit itu diukur dari siku sampai dengan jari terpanjang teman-teman. Nah, karena kalau mengukur tangan itu kan beda-beda ya teman-teman setiap orang. Jadi di Mesir itu satu kubitnya itu setara dengan dari siku sampai dengan jari paling panjangnya Firaun. Nah, untuk sebagai patokannya itu, jadi masyarakat Mesir menggunakan satuan panjangnya itu kubit. Susah kan kalau harus mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku seperti materi kita minggu lalu. Seperti materi kita minggu lalu, satuan tidak baku itu apa, satuan baku itu apa. Nah, maka dari sana ditegakkan satuan internasional. Benar sekali, seperti meter, sekon, benar. Nah, itu tadi sekilas info ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Minggu lalu kita sudah bahas besaran, satuan, dan dimensi. Ketiga hal itu terkait dengan pengukuran. Nah, jadi materi kita hari ini adalah yang pertama itu pengukuran. Ada yang tahu nggak pengukuran itu apa? Coba Siti, pengukuran apa?
Iya, benar sekali. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang akan diukur dengan menggunakan nilai besaran sejenis. Nah, jadi pengukuran ini dapat kita simpulkan sebagai kegiatan membandingkan ya teman-teman. Kegiatan membandingkan. Nah, untuk melakukan pengukuran itu tentu saja kita menggunakan alat. Nah, alatnya itu disebut alat ukur. Di sini kita akan membahas 3 alat ukur. Yang pertama, alat ukur waktu, alat ukur massa, dan tentu saja yang paling spesifik akan kita bahas hari ini adalah alat ukur panjang. Nah, yang pertama kita masuk ke alat ukur massa dulu ya teman-teman. Alat ukur massa. Ada yang tahu nggak alat ukur massa itu apa? Nah, sini Ibu sediakan gambar. Ini alat ukur massa. Apa teman-teman tahu nggak nama alat itu apa? Iya, neraca, benar sekali. Neraca. Banyak sekali teman-teman masih neraca, dan neraca itu merupakan salah satu contoh alat ukur massa. Nah, yang selanjutnya itu alat ukur waktu. Tadi ini alat ukur waktu sudah Ibu sebutkan waktu di awal sebelum kita masuk ke materi. Nah, di sini gambar apa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, gambar stopwatch. Nah, stopwatch itu merupakan salah satu contoh alat ukur waktu. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas lebih spesifik pada hari ini yaitu adalah alat ukur panjang, teman-teman. Nah, di sini Ibu ada gambar. Yang pertama gambar apa? Mistar, benar sekali. Mistar. Yang kedua adalah jangka sorong. Yang ketiga apa teman-teman? Iya, benar sekali, mikrometer skrob. Nah, ketiga gambar di sini, ketiga alat ini merupakan contoh dari alat ukur panjang. Ketiganya sama, yang bedanya adalah ketelitiannya dan presisi hasil hitungannya nanti. Nah, sini kita langsung masuk ke contoh mengukur HP dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer skrob. Sebelum kita masuk ke contoh, yang pertama adalah kita akan mengukurnya dengan menggunakan mistar. Mistar mempunyai ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Cara mengukurnya itu langsung menempelkan saja ke HP-nya dan kita dapatkan angka 0,8 cm. Nah, jadi itu adalah contoh dengan menggunakan pengukuran dengan menggunakan mistar. Nah, yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong di sini mempunyai 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama pada jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm, dan skala noniusnya memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, pada jangka sorong, ketelitian yang paling kecil yang digunakan. Jadi, yang paling kecil digunakan adalah 0,01 cm, teman-teman. Untuk penggunaannya sendiri, jangka sorong di sini, pertama-tama kita harus memperhatikan angka pada skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 pada skala nonius. Selanjutnya, itu kita ibaratkan dengan huruf A. Selanjutnya, untuk menentukan berapa yang berada pada skala nonius, cara menentukannya yakni dengan melihat angka pada skala nonius yang berhimpitan dengan angka yang berada pada skala utama. Dan kita bisa menggunakan rumus A plus suku Kn. Maksud suku Kn di sini adalah angka skala nonius Kn yang berada pada yang berhimpitan dengan skala utama dikalikan dengan 0,01 yang merupakan skala terkecil dari jangka sorong, sehingga menghasilkan hasilnya nanti. Berikut contohnya. Sekarang kita coba ukur HP-nya. Di skala utama, angka yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius adalah 0,8 cm. Terus garis di skala nonius yang berhimpitan dengan garis pada skala utama adalah garis kelima. Berarti hasil pengukuran HP ini adalah 0,8 ditambah 5 dikali 0,01 cm sama dengan 0,8 ditambah 0,05 sama dengan 0,85 cm. Nah, itu tadi adalah pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, dihasilkan 0,85 cm. Kita catat sini ya. Tadi misal 0,8 ya teman-teman. Jangka sorong 0,85 cm. Nah, selanjutnya menggunakan mikrometer skrob, teman-teman. Mikrometer skrob ini tidak jauh beda dengan jangka sorong.
Micrometer memiliki dua skala juga, skala utama dan juga skala Nonius. Skala utama memiliki ketelitian 0,5 mm, sedangkan skala Noniusnya memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer ini memiliki ketelitian paling kecil di antara MISTAR dan juga jangka sorong, teman-teman. Untuk menggunakan mikrometer ini tidak jauh beda dengan jangka sorong. Yang pertama-tama kita harus memperhatikan skala utama yang paling dekat dengan selubung luar dari skala Nonius. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita harus memperhatikan skala Nonius yang sejajar dengan garis mendatar yang berada pada skala utama. Nah, rumusnya sama dengan jangka sorong, teman-teman. Dimana angka pada skala utama ditambah dengan angka pada skala Nonius dikali dengan 0,001. Nah, mikrometer tidak jauh beda dengan jangka sorong, rumusnya yaitu A ditambah suku N dikalikan dengan 0,01 sama dengan jangka sorong tadi. Berikut contoh untuk pengukuran mikrometer. Kalau kita coba ukur happy ini, bisa kita lihat garis skala utama yang paling dekat di keselubung luar adalah 8,5 mm dan garis mendatar di skala Nonius adalah 34. Berarti hasil pengukurannya adalah 85 mm ditambah 34 dikali 0,01 mm sama dengan 8,84 mm atau jadi 0,884 cm. Nah, dari pengukuran mikrometer tersebut didapatkan hasil 8,84 mm atau 0,884 cm ya teman-teman. 0,884 cm. Nah, jadi dari ketiga pengukuran alat ukur ini dapat dilihat kan, semakin kecil ketelitiannya semakin presisi hasil perhitungannya. Tapi di sini ibu ingin menjelaskan bahwasanya itu kan tidak ada di dunia ini yang sempurna. Maka dari itu alat ukur yang dihasilkan pun tidak ada yang sempurna. Nah, maka mau tidak mau pengukuran pun sering terjadinya kesalahan. Maka dari itu ada format yang digunakan untuk melaporkan hasil pengukuran. Formatnya yaitu adalah X sama dengan hasil pengukuran atau X0 ditambah plus minus ketidakpastian alat ukur delta X. Ketidakpastian sering dipakai itu merupakan ketidakpastian mutlak. Rumus ketidakpastian mutlak itu adalah setengah dikali dengan ketelitian alat ukur. Ketelitian alat ukur. Nah, ketelitian dipakai sini merupakan ketelitian paling kecil. Jadi, misalkan di sini kita contohkan MISTAR. Setengah dikali ketelitiannya adalah 0,1 cm dikali dengan 0,1 sehingga ketidakpastian mutlaknya adalah 0,05 cm, teman-teman. Nah, itu adalah materi tentang pengukuran. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi angka penting. Angka penting. Ada yang tahu nggak angka penting itu apa? Coba Ani. Iya, benar sekali. Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka tidak pasti. Nah, angka penting di sini memiliki 6 aturan, teman-teman. Kita langsung ke aturan yang pertama ya. Aturan yang pertama itu Ibu tuliskan dengan X0. Maksudnya di sini adalah semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya, misalkan 369. Ini memiliki 3 angka penting. Yang kedua, aturan yang kedua ini X0X. Maksudnya di sini adalah angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Misalkan contohnya 402. Coba Dina, ini memiliki berapa angka penting? Ya, benar sekali, 3 angka penting.
ketiga, aturan yang ketiga, X000. Nah, pada bilangan yang tidak desimal, angka 0 berada di belakang angka bukan 0 merupakan angka tidak penting atau termasuk bukan angka penting. Contohnya kita ambil misalkan 2000. Coba Ayu, berapa angka penting di sini? Iya, benar sekali, 1 angka penting. Nah, yang keempat ini misalkan X00,00. Nah, di sini ada bagian desimal di sini. Angka yang terletak di belakang angka bukan 0 yang mempunyai angka desimal, baik setelah ataupun sebelum koma, merupakan angka penting. Jadi contohnya misalkan 400,00. Nah, coba di sini. Ares, coba berapa angka penting? Salah, bukan 1, tetapi 5. Kenapa 5? Karena angka 0 di sini, karena bilangan desimal, jadi angka 0 termasuk angka penting. Jadi di sini 5 angka penting. Aturan yang kelima. Aturan yang kelima di sini 0,00x. Nah, di sini pada bilangan desimal di bawah 1, angka 0 sebelum angka bukan 0 merupakan angka tidak penting. Nah, di bawah 1 itu kan 0,09, 0,99, 0,0. Nah, jadi misalkan di sini contohnya 0,097. Nah, coba di sini Mai, berapa angka penting di sini? Iya, benar sekali, 2 angka penting. Kenapa 2 angka penting? Karena yang bukan angka 0 setelah desimal maupun sebelum desimal itu adalah 2. Ini 97, ini 2 angka penting. Dan angka 0 setelah atau sebelum koma di sini merupakan angka tidak penting. Nah, aturan yang keenam itu adalah x dikali 10 pangkat x. Nah, maksudnya di sini adalah angka sebelum ordo ini merupakan angka penting. Jadi ini adalah angka penting, sehingga misalkan ibu kasih contoh 32 dikali 10 pangkat 2. Berapa angka penting? Iya, benar sekali, 2 angka penting. Nah, 2 angka penting kan? Nah, jadi 6 ini adalah aturan angka penting yang harus teman-teman hafal semuanya. Jadi, semisal ibu kasih contoh lagi nih. Nah, yang tadi aja, contoh pengukuran pada mikrometer skrup. Pada pengukuran mikrometer skrup tadi kan kita dapatkan hasil 0,884 ya, kalau tidak salah. Iya benar, 0,884 cm. Nah, ini berapa angka penting? Coba ibu mau nyuruh Dini, coba berapa angka penting? Iya benar sekali, 3 angka penting Dini. Teman-teman yang lain paham ya? Nah, ibu harap teman-teman yang lain juga paham ya tentang pengukuran tadi dan juga angka penting sekarang. Karena waktu sudah habis, ibu cukup di sini. Setelah penutup nanti ibu akan bagikan lembar soal PR untuk kalian kerjakan di rumah nantinya. Dan minggu depan dikumpulin, dan sebelum minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya akan ibu adakan kuis. Jangan lupa ya belajar di rumah. Ya. Nah, sekian materi hari ini tentang pengukuran dan juga alat ukur. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya dikerjakan.